Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali materi fisika untuk listrik dinamis. Kalau di pelajaran ketika offline kemarin sudah dibahas tentang rangkaian listrik untuk satu loop. Loop itu artinya lingkaran, jadi melingkar. Jadi otomatis kalau seperti ini lingkarannya cuma satu. Nah, contohnya seperti ini namanya loop untuk satu lingkaran, rangkaian listrik untuk satu lingkaran atau satu loop. Di rangkaian ini terdiri dari dua baterai E1 dengan E2, kemudian juga terdiri dari dua hambatan R1 dan R2. Nah, untuk menentukan berapakah besar arus yang mengalir pada rangkaian ini, maka kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff seperti ini. Ya, kemarin sudah sempat dibahas. Yang perlu diketahui bahwa dalam satu loop itu besar arusnya sama. Ya, saya ulangi, dalam satu loop itu besar arus yang mengalir itu sama. Contohnya seperti ini tidak perlu saya bahas caranya seperti apa karena memang masih sama ya. Saya lanjutkan untuk materi berikutnya yaitu tentang rangkaian listrik tapi yang dua loop. Dua loop itu bagaimana maksudnya? Artinya ya berarti kotaknya ada dua. Ini kotak yang pertama, jadi melingkar pertama, yang ini melingkar yang kedua. Nah, kalau seperti ini berarti ada tiga macam arus yang mengalir. Yang pertama, arus yang mengalir pada loop ini, loop 1. Kemudian yang kedua, arus yang mengalir pada loop 2. Kemudian yang ketiga itu adalah arus yang mengalir pada rangkaian atau kabel yang berada di antara dua loop. Jadi yang ini maksudnya. Beda ya jadi ini. Jadi maksudnya I1 atau arus yang mengalir pada rangkaian loop 1 itu dari sini sampai sini saja. Stop ini. Untuk arus yang pada loop 2 juga sama, dari sini sampai sini. Nah, untuk kabel yang tengah, yang ini, itu arusnya berbeda. Berbeda dari loop 1 maupun yang berada pada loop 2. Sebelum masuk ke perhitungan bagaimana cara menentukan ini, saya akan masuk ke hukum Kirchhoff-nya dulu. Hukum Kirchhoff itu secara rumus dituliskan seperti ini. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Itu bunyinya dari hukum Kirchhoff. Kalau disimbolkan otomatis jadinya adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ilustrasinya seperti ini. Ini ada tiga macam arus, I1, I2, dan I3. I1 kalau dilihat dari tanda panahnya arahnya kan ke sebelah sini. Kemudian setelah nyampe sini dia bercabang jadi dua, yaitu I2 dengan I3. Maka menurut hukum Kirchhoff 1 bisa ditulis I1 itu nilainya sama dengan I2 ditambah I3. Nah, karena tadi masuknya I1 kemudian dia keluar menjadi I2 sama I3, maka bisa disimpulkan bahwa I1 sama dengan I2 ditambah I3. Jadi misalkan yang masuk itu 10. Berarti kalau I2-nya 5, maka I3-nya juga 5. Kalau I1-nya 5, kemudian I2-nya 3, maka I3-nya adalah 2. Karena jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini prinsip dari hukum Kirchhoff. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Sekarang saya mau balik lagi ke sini. Nah, step pertama ketika kita mau menentukan besar arus di masing-masing loop. Tadi dibilang ya, berarti di rangkaian dua loop ini ada tiga macam arus. Arus 1, kemudian arus 2, dan arus 3. Arus 2 kalau berdasarkan gambar, ini terserah ya penentuan siapa yang jadi 1, 2, dan 3. Yang wajib diketahui itu adalah
harus konsisten saja. Kalau berdasarkan gambar ini, I1 itu adalah arus yang mengalir pada loop 1. Nah, kemudian I2 itu adalah arus yang mengalir pada kabel perbatasan antara loop 1 dan loop 2. Sedangkan I3 itu adalah arus yang mengalir pada loop yang kedua. Kalau dilihat dari arahnya, arah dari arusnya ini, I1 kan ke sebelah kanan, I3 ke sebelah kiri. Kemudian dia keluar menjadi I2. Ya, bisa dilihat ya. Jadi I1 ke situ, I3-nya ke kiri, kemudian dia masuknya ke sini. Maka berdasarkan gambar ini kita bisa tahu persamaan yang pertama itu adalah I2 sama dengan I1 ditambah I3. Dapat dari mana? Dapat dari gambar ini ya, sebentar. Nah, gambar ini yang menentukan menjadi sebuah persamaan yang pertama. Jadi I1 ditambah I3 sama dengan I2. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian setelah tahu persamaan yang pertama ini, persamaan yang kedua dilihat dari loop 1. Loop 1. Loop 1 dilihat. Loop 1 itu kan arahnya seperti ini ya, arah arusnya ya. Kalau kalian bingung, lihat arah dari yang ini, I1. Dia kan muternya seperti ini. Ya, muternya kan seperti ini terus, sehingga kita bisa menentukan arah dari arus. Misalkan saya menentukan arah arusnya seperti ini, mengikuti arah arus yang sudah kita tentukan di awal, yaitu seperti ini tadi ya. Ke sini, ke kiri, kemudian ke atas. Nah, untuk menentukan persamaan pada loop 1, caranya seperti satu loop. Jadi rangkaian satu loop kemarin. Rangkaian satu loop itu kan V sama dengan I dikali R kan. Nah, sekarang dilihat ini. Ketika saya muter arus ini, ternyata saya nabrak baterai yang tandanya negatif. Maka V-nya di sini min 4 sama dengan, di sini ada di loop 1 ini ada 4 hambatan, yaitu ini pertama, yang kedua ini, yang ketiga ini, dan yang keempat adalah ini. Jadi ini hambatan baterainya. Terus karena di sini yang wajib kalian tahu juga bahwa untuk hambatan 1 dan hambatan 0,5 ini sama hambatan 0,5 ini kita pakai arus 1. Tapi untuk hambatan yang 6 itu pakai arus 2. Ya kan? Karena arus 2 ini atau hambatan 6 ohm ini kan dilewati oleh I2. Ya. Maka penulisannya di sini jadinya adalah I1 buka kurung 1 ditambah 0,5 ditambah 0,5. Ini tadi ya, 1 ditambah 0,5 ditambah 0,5. Ini adalah I1. Kemudian ditambah I2. I2 itu hanya dilewati oleh hanya melewati hambatan yang 6 ohm, maka di sini tinggal dikali 6 I2 ya. Nah, maka tinggal dihitung seperti biasa. Ini jadinya 1 tambah 0,5 tambah 0,5 jadinya kan 2 I1 ditambah 6 I2.
Ini adalah persamaan 2. Ini tadi persamaan yang pertama ya, untuk arah arusnya. Ini persamaan yang kedua. Ini untuk loop 1. Nah, untuk loop yang kedua, yang ini pun juga caranya sama seperti loop yang pertama. Saya tulis lagi. Untuk loop yang kedua sekarang. Kalau diperhatikan, pada loop yang kedua ini ada 3 hambatan. Hambatan pertama 2,5, hambatan kedua 0,5, dan hambatan yang ketiga itu adalah 6. Ya kan, muternya kan seperti ini ya. Karena muternya seperti ini, caranya sama, berarti hambatan 2,5 sama 0,5 itu dilewati oleh arus 3 atau I3. Untuk yang 6 itu dilewati oleh I2. Maka caranya sama ya. Kita muternya seperti ini. Muternya mengikuti arah arusnya. Nah, ternyata nyampe sini dia nabrak baterai, tandanya negatif karena ini positif ya, kutub negatif. Maka di sini nanti jadinya adalah min 2. Sama dengan I3 tadi dilewati oleh 2,5 sama 0,5 ya. Jadi langsung saya tulis I3 itu adalah 2,5 ditambah 0,5. Nah, ditambah ini tadi arus yang kedua, arus I2 hanya untuk 6 ohm. Jadi di sini tetap saya copy aja dari sini. Setelah itu kita sederhanakan. (2,5 sama 0,5 jadi 3. I3 ditambah 6 I2. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah persamaan 3. Nah, dari sini kita bisa tahu ada 3 buah persamaan. Persamaan 1, persamaan 2 dari loop 1, persamaan 3 dari loop 2. Untuk mencari masing-masing besar arus I1, 2, dan 3, kita bisa menggunakan eliminasi dan substitusi yang sudah diajarkan di mata pelajaran matematika. Untuk saat ini tidak saya bahas dulu biar videonya tidak terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.